Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salve. Salve. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Selamat pagi buat kita semua dan terima kasih untuk kehadiran kita, para pejabat administratur, pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta seluruh ASN yang ada di lingkup Dinkes Dukcapil. Dan selamat pagi buat yang sudah hadir on-site dan online. Pada hari ini kita Dinkes Dukcapil akan melakukan sosialisasi Sri Kandi untuk kita mulai melaksanakannya atau menggunakannya hari ini. Sri Kandi itu adalah sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Nanti kita akan dipandu untuk bisa menggunakan dan langsung action mulai hari ini. Untuk tidak memperpanjang waktu, materi presentasi dan memandu Bapak Ibu membuka aplikasi serta menggunakannya akan dilakukan oleh Kasubag Kepegawaian dan Umum Ibu Iren Banoet dan tim, ada Karen dan lain-lain. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Iren untuk memulai acara kita ini. Baik, terima kasih Ibu Sek. Selamat pagi buat Bapak Ibu semua. Hari ini sesuai dengan arahan dari Ibu Kadis, kita akan melakukan pelatihan untuk penggunaan Sri Kandi. Dari hasil sosialisasi, memang Sri Kandi ini masih dalam tahap kita semua untuk adaptasi. Dan kemarin itu kita pelatihan hanya untuk surat keluar dan surat masuk. Nah, hari ini kita akan mulai membuka sistemnya. Jadi untuk aplikasi ini kemarin kita sudah share lewat Google Form untuk meminta NIK, NIP, WA dan lain-lain, email semua. Nah, dalam perjalanan harusnya kalau ini berjalan dengan baik, setiap ada pimpinan pasti ada notifikasi yang masuk kalau ada surat yang akan kita paraf atau tanda tangan. Tapi kemarin saya sudah coba beberapa kali, belum ada notifikasi yang masuk di HP, mungkin masih dalam taraf pembenahan. Berarti kita mulai saja, minimal hari ini kita pelatihan sampai di tanda tangan Ibu Kadis dulu. Kita sampai di tanda tangan Ibu Kadis dulu. Nanti setelah Ibu Kadis tanda tangan, baru kita kirim secara manual. Kalau itu dia di luar dari lingkup Pemprov, karena kabupaten kota kayaknya belum menggunakan itu. Tapi kalau kita lingkup Pemprov itu kita sudah ada. Nanti di aplikasi juga daftar listnya itu juga sudah ada yang kita mau tuju kemana. Nanti ini kita pelatihan juga ada 2 versi. Yang pertama kita stop sampai di tantangan Ibu Kadis, hasilnya baru kita download dan kirim, ataukah nanti dari awal kita langsung tuju kepada instansi yang mau kita kirim, seperti itu. Tapi nanti kita bertahap dulu supaya tidak membingungkan kita. Baik, kita akan masuk di dalam penggunaan aplikasi. Ini kita step perlahan-lahan karena kita punya kekuatan sinyal juga tidak terlalu kuat ini. Baik, kita mulai. Step yang pertama, teman-teman atau Bapak Ibu semua masuk melalui link srikandi.arsip.go.id. Teman-teman yang mengikuti lewat YouTube
mungkin kalau bisa mendengarkan suara saya. Awal kita masuk itu kita menggunakan link srikandi.arsip.go.id. Setelah kita masuk, tampilannya akan seperti yang di layar. Saya menunggu sampai semua sudah masuk. Kalau sudah masuk, silakan masukkan username dan passwordnya itu NIP Bapak Ibu sendiri. Jadi username dan passwordnya itu NIP Bapak Ibu sendiri. Nanti dalam perjalanan bisa dirubah, asal tetap diingat hasil rubahnya itu, karena kita tidak tahu kalau kita lupa kita harus bagaimana lagi. User dan passwordnya itu nomor induk pegawai kita masing-masing. NIP, nomor induk pegawai. Nah, di sini kita mencontohkan Bapak Rasul Hadi Ahmad Eskom. Itu memasukkan NIP dan user. Ya, kalau sudah semua maka tampilannya akan seperti ini. Ya, makanya kita perlahan-lahan. Masing-masing saya kasih jeda 10 menit sehingga kita semua tidak ada yang ketinggalan. Setelah kita masuk, tampilan utamanya berandanya seperti ini. Ada naskah yang belum diberi tanda tangan, naskah yang belum dikirim, naskah yang ditolak, naskah yang dikirim, naskah yang ditolak, kemudian diverifikasi naskah itu, naskah yang belum diverifikasi, dan naskah yang ditolak. Sudah semua? Oke, langkah pertama kita harus membuat daftar tujuan, verifikator, dan penanda tangan. Nah, untuk masuk dalam daftar tujuan, verifikator, dan penanda tangan, itu kita mengklik menu pengaturan. Kita klik menu pengaturan. Kenapa kita membuat daftar tujuan, verifikator, dan penanda tangan? Karena ini yang untuk kita isi tujuan suratnya kemana, terus verifikatornya, dan yang tanda tangan. Untuk verifikator itu nanti untuk atasan langsung. Jadi kalau dia staff, verifikatornya itu biasanya 2, kasubagnya dan kabitnya. Kalau yang eselon 4 biasanya verifikatornya juga 2. Verifikatornya itu 1, atasan langsung kita. Kalau saya sekretaris. Terus nanti kalau masuk di sekretaris lagi, nanti verifikatornya 1 Ibu Kadis. Seperti itu. Jadi yang pertama kita buat untuk daftar tujuan dulu. Daftar tujuan. Setelah kita masuk di daftar tujuan, ini seperti yang awalnya kita bersepakat dulu. Suratnya ini kita buat, kita stop dulu sampai di Ibu Kadis tanda tangan. Kita stop dulu di situ ya nanti. Sehingga kita untuk membuat daftar tujuannya, yang pertama kalau sudah masuk dalam beranda seperti ini, kita klik pojok kanan atas yang buat baru. Setelah kita klik yang buat baru, ada 3, tujuan internal, tujuan Srikandi, dan tujuan eksternal. Nah, karena kita mau untuk internal dulu, untuk Ibu Kadis tanda tangan, kita klik tujuan internal.
Bapak Ibu yang di ruangan aula sudah sampai di sini? Ya. Setelah kita mengklik tujuan internal akan tampak seperti ini. Kemudian kita pilih instansi atau unit kerja. Ini ada banyak, semua OPD di sini. Jadi kita pilih OPD kita kesehatan. Nah, ini ada, kita klik Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Itu OPD kita. Setelah kita klik instansi atau unit kerja kita, kemudian kita pilih pengguna. Nah, di situ kalau ada yang belum, tulislah Ibu Kadis punya nama, root di restoran pasti akan langsung muncul. Sudah muncul? Tinggal kita klik. Oke. Setelah itu kita simpan. Nah, nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Kalau yang baru mungkin dia cuma satu, tadi ini kita sudah 2 kali latihan, jadi dia muncul ada 2 itu. Tapi kalau bagi Bapak Ibu yang baru, pasti dia muncul 1. Ibu ada 2. Oh ya sudah, tidak masalah. Setelah kita membuat daftar tujuan, kita bergerak ke berikutnya, kita membuat verifikator. Kita klik daftar verifikator. Sama juga, setelah kita klik verifikator, kita buat baru. Kita klik buat baru. Kita pilih penggunanya. Nah, di sini kita mulai memilih siapa atasan langsung kita. Kalau staf, ya pilih kasubagnya dan kabitnya. Ini karena Icul di bawah saya, jadi atasannya nama saya isi, kemudian atasan dari saya Ibu Emma, kita klik Ibu Emma. Seperti itu. Yang teman-teman yang di bidang menyesuaikan. Kalau sudah isi, kita klik simpan. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ini bisa yang kalau untuk dari bidang surat TIB maka juga masuk tambah isinya. Satu tambahan lagi, kalau untuk bidang-bidang selain atasan langsungnya bisa menambahkan sekretaris. Karena mungkin ada beberapa surat yang mesti paraf Ibu Sek. Jadi ditambah saja di verifikatornya. Seperti itu. Karena nanti kita jawab setelah ini. Oke, yang bidang lain sudah ditambahkan. Kalau bidang lain berarti ada 3 verifikator untuk staf, kasubagnya, kabitnya, dan ditambah dengan Ibu Sek. Kalau sudah semua maka dia akan muncul seperti ini. Nanti dipilih, salah klik, dipilih, iya. Setelah itu kita masuk di kolom, bukan kolom tapi penandatanganan. Kata ada 3, kita akan membuat daftar tujuan, daftar verifikator, dan penandatangan. Untuk penandatangan kita klik daftar tanda tangan. Karena tadi kita sudah bersepakat surat ini sampai ke Ibu Kadis, makanya langsung kita masuk ke kolom penandatanganan. Kita klik lagi buat baru. Kemudian kita pilih kolom tanda tangan, itu Ibu Kadis.
respon kok, nama tidak ada. Belum ini. Kembali dulu, ini sampai di mana ini? Kita klik simpan. Ya. Oke, kita simpan. Oke, jadi terakhir tampilannya akan seperti ini. Jadi kalau kita sudah membuat daftar tujuan, verifikator dan penandatanganan, berarti itu kita sudah selesai untuk tahap pertama. Selanjutnya kita masuk pada tahap kedua, yaitu membuat surat. Karena ada beberapa surat yang dikembalikan oleh Ibu Kadis, minta supaya Ibu Kadis tanda tangannya lewat Sri Kandi. Pengalaman kami di Kepegung, kemarin Ibu mengembalikan kami SK pengguna kendaraan. Ibu mau itu Ibu tanda tangan lewat Sri Kandi, seperti itu. Langkah pertama kita mengklik template naskah. Kalau kita sudah mengklik template naskah, maka akan muncul beberapa pilihan tipe surat apa yang akan kita buat. Ada surat undangan, instruksi gubernur, SK gubernur, surat edaran, surat keputusan gubernur, keputusan pimpinan OPD, surat perintah tugas, nota dinas, memorandum, salinan surat keputusan pimpinan OPD dan lain-lain. Sampai ada satu, coba yang kedua lagi. Enggak, maksudnya yang pojok kanan bawah. Jadi ada beberapa tipe surat. Tinggal nanti dipilih sesuai dengan kepentingan kita masing-masing. Oke, baik. Setelah sampai sini kita lanjut. Setelah kita pilih surat, oke, untuk kali ini kita contohnya kita membuat nota dinas. Kita membuat nota dinas. Kalau kita membuat nota dinas berarti kita pilih yang nota dinas. Oke. Kita unduh dulu template-nya. Nah, setelah kita unduh template-nya, kita akan mendapat tampilan seperti berikut. Nah, seperti ini. Kita akan mendapat template seperti ini. Kita klik enable-nya itu seperti bisa edit. Nah, disinilah yang Bapak Ibu akan mengetik nota dinasnya. Ingat, yang tanda dolar itu jangan diutak-atik. Itu catatan. Oleh karena itu, untuk kasus ini ada solusi yang saya dan teman-teman usulkan. Jadi untuk mempermudah supaya pimpinan kita tidak bolak-balik mengecek melalui aplikasi, ada baiknya kita hard dulu kita buat.
setelah sampai di Ibu Kadis ACC lewat Sri Kandi, berarti surat ini sudah oke dari Ibu Kadis. Balik ke kita memproses lewat Sri Kandi. Sehingga nanti yang di sini kita tinggal mengcopy soft file yang kita sudah ketik, yang kita sudah naikkan ke Ibu Kadis. Jadi kita tidak mengetik lagi manual di sini. Itu solusi yang pertama. Tapi kalau kita tetap mau langsung ketik di sini, boleh. Tapi begitu kita naikkan ke pimpinan, tiba-tiba pimpinan mau, oh ini tambah kalimat dimulai, berarti pimpinan harus ketik dimulai dan atau kembali ke kita dengan catatan kalimat yang ini harus diganti dengan kalimat yang ini. Berarti itu menambah panjang proses administrasi. Dan kita tahu juga pimpinan kita kan pasti tidak selalu berada di tempat dan tidak selalu memegang HP yang bisa membuat aplikasi ini. Sehingga usulan yang saya tawarkan, semua kita tetap berproses seperti biasa di internal kita. Setelah itu kita naikkan ke pimpinan, ada perubahan kembali lagi sampai Ibu Kadis oke ACC, kita proses lewat Sri Kandi. Nah, kalau kita sepakat itu kita sepakat. Nah, sampai di sini sesuai dengan hak kita sudah di ACC oleh Ibu Kadis untuk proses lewat Kenadi. Maka tinggal kita mengkopinya masuk ke sini seperti itu. Bisa kita langsung. Nah, ini untuk di atasnya tinggal kita rubah dulu. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan Kependudukan dan kesehatan sipil. Jalan Palapa, oke. Ini mengikuti saya. Jalan Palapa nomor 22. Nanti ini kita akan ketik. Nah, setelah itu untuk nomor kita tanda dolar kita jangan utak-atik. Pokoknya yang bertanda dolar jangan diutak-atik. Setelah itu kita masuk ke bawah. Nah, ini kita ambil dari file yang tadi kita sudah netkan dengan Ibu Kadis, itu soft filenya yang kita ketik tadi itu. Silakan di copy untuk contoh nota dinas. Nah, ini kita lagi mengambil file yang, nah ini kita ambil anggota dinas yang kemarin kita kasih ke Infocom terkait dengan pemasangan jaringan internet. Ini bukan sudah tanda tangan. Nah, kita copy dia punya kalimat. Jadi kita anggap bahwa ini bukan sudah setuju, isi bahasa ini bukan sudah setuju. Kita copy, kemudian kita paste di tempat ini. Nah, kita edit dia bagus-bagus. Nah, oke, sudah jadi. Kita ke bawah lagi. Nah, seperti ini. Setelah sampai di sini, semua bisa ikuti. Oke. Kalau tadi Nas mau pakai tembusan boleh, tidak pakai tembusan ini bisa dihapus seperti itu. Oke, karena kita tidak pakai tembusan, kita hapus. Nanti kalau ada yang untuk pakai tembusan bagaimana, nanti kita back lagi tapi tidak terlalu jauh. Setelah itu kita lanjut. Siap. Kalau ini template-nya sudah begini template. Ya. Nah, berarti yang ISO berakhlak semua Bisa tampil lagi. Bisa ditambah. Nanti bisa ditambahkan. Oh, bisa. Bisa ditambahkan. Ini kan isinya surat kita bisa ditambahkan. Yang penting tidak
Maksud template-nya itu tidak mengganggu yang itu dolar-dolar itu. Seperti itu. Nanti kalau kita mau enter lagi bisa, kita mau desain tambah ISO di bawah juga bisa. Bisa tidak ya. mengganggu yang dolar. Ya. Untuk YTH-nya itu dikasih tinggal dari hal itu karena kita kan nanti step berikutnya nanti ada untuk kita mengisi ini. Ya, jadi untuk tahap ini kita hanya isi dia punya isi surat yang kita mau kasih. Setelah itu kita simpan. Sudah. Oke. Setelah kita simpan, maka dia akan seperti ini. Ukurannya sudah ada 69,65. Nama file nota dinas yang kita sudah unduh tadi. Oke. Ini naskah, ini naskah. Dia akan otomatis. Tidak, Ibu, itu naskah. Yang tadi di mana kita kerja tadi? Itu disimpan di folder ini apa maksudnya yang untuk upload nanti itu disimpan kayak biasa nanti baru diupload. Masuk yang tadi. Masuk ke registrasi itu. Setelah yang tadi kita ketik, kita berpindah ke registrasi naskah keluar. Yang tadi kita sudah ketik nih, sudah selesai, kita sudah simpan. Kita balik lagi ke Srikandi, kita klik registrasi naskah keluar. Dari sini maka kita memilih dikirim melalui, nah ini kita karena kita internal, kita pilih kita dinas kesehatan. Oke, kita klik jenis naskahnya, kita klik, kita pilih. Tadi karena kita bikin nota dinas, kita klik nota dinas. Sifat suratnya kita pilih penting, biasa, penting. Nah, kita klik biasa. Ya. Urgensinya kita pilih biasa, penting, segera, aman segera, dan lain-lain. Bisa kita pilih biasa. Nah, terus klasifikasinya. Klasifikasinya, nah ini masuk di mana? Tadi kita suratnya tentang internet. Jadi kita bisa pilih. Kita pilih. Ada banyak pilihan. Jadi jenis suratnya itu masuk di klasifikasi mana, seperti itu. Nah, kita lihat karena terkait dengan internet, coba kita klik yang telekomunikasi, nanti bawah telekomunikasinya apa. Atau kita pilih, coba klik cari internet, coba mungkin ada tentang internet mungkin. Berarti yang kita masuk dalam kategori komunikasi saja. Dia masuk ini apa sih? Nota dinas. Dia masuk umum, nota dinas kan umum itu. Dia masuk umum. Ya, masuk di umum saja. Setelah itu setelah kita klik untuk nomornya, ini otomatis akan muncul. Kita klik ambil nomor, maka nomornya otomatis akan muncul dengan sendirinya. Tadi karena kita sudah uji coba nomor 1, sekarang kita coba lagi, dia muncul nomor 2. Dia akan berurutan terus. Setelah nomor keluar, kita klik hal dari surat tersebut. Kalau kita masih ingat hal suratnya, kita langsung ketik. Kalau kita tidak ingat terlalu panjang, boleh kita kembali ke surat yang tadi, kita copy pilihannya itu, kita paste di sini. Nah, kalau bisa sedapat mungkin kita mengisi isi ringkasan surat seperti itu. Nah, ringkasannya boleh 1-2 kalimat juga tidak apa-apa, atau memasukin lagi halnya juga tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya suratnya judulnya undangan, nah berarti suratnya ini undangan tentang kegiatan pelatihan Srikandi. Nah, seperti itu.
Nah, setelah isi deklarasi kita pilih file yang akan kita kirim tadi, yang tadi kita buat, kita pilih filenya. Kita pilih filenya. Setelah kita dapat filenya, kita sudah. Nah, ini kalau tidak ada lampiran. Kalau suratnya ada lampiran dan dia di file yang berbeda, kita klik lagi yang lampiran naskahnya, kita pilih lagi mana yang akan kita lampirkan. Nah, untuk tipe lampiran ini didukung oleh beberapa hal, bisa model JPEG, bisa model PNG, DOC, PDF, Excel, dan lain-lain. Itu bisa masuk seperti itu. Maksimal 10 file. Nah, setelah itu kita berlanjut lagi ke bawah, turun lagi. Nah, kita pilih tujuannya. Tadi kita mau pilih sampai ke ibu kali saja, jadi kita pilih tujuan utama internal untuk ibu kalis tanda tangan, kita pilih ibu kalis. Kalau ada tembusan kita isi tembusan, kalau tidak ada kita geser. Setelah itu kita pilih verifikatornya, yang tadi kita sudah isi. Karena itu atas maksud saya, makanya saya harus paraf. Setelah itu ibu sek juga harus paraf. Kita stop dulu. Nah, ini kalau di bidang-bidang ada surat yang perlu ibu sek paraf, masukkan juga ibu sek punya nama. Jadi ada 3. Jadi kalau suratnya staf yang buat, berarti Kasubag paraf, Kabid paraf, ibu sek paraf. Karena saya sudah langsung di bawah ibu sek, berarti hanya ibu sek saja. Setelah itu kita masuk di penandatanganan. Kita cari, kita pilih ibu kalis yang tanda tangan, kita klik ibu kalis punya nama. Nah, di sini ada 2 tipe. Ada yang tanda tangan elektronik, ada yang konvensional. Kalau yang TTE itu yang seperti di Enadi, itu barcode-nya ibu kalis sudah ada. Kalau kita pilih yang konvensional, berarti ibu kalis tanda tangan dulu, baru PDF kan, baru kita kirim. Nah, kalau ibu kalis sudah punya TTE, kita pilih yang TTE saja, seperti itu. Kita klik simpan. Maka dia akan muncul seperti ini. Nah, ini yang tadi saya bilang, untuk statusnya ini yang nanti bisa, kalau di WA-nya dia sudah berfungsi, akan muncul di WA atasan langsung yang bahwa ada surat masuk. Dan kita sebagai pengkonsep surat, kita bisa ngecek surat ini apakah atasan langsung saya sudah cek atau belum. Kita bisa lihat dari sini, seperti itu. Nah, ini kita lihat, oh baru surat saya, aduh Kasubag belum lihat, atau oh atasan saya belum lihat. Nah sampai kita klik lihat, nah kita lihat. Nah ini, kita tahu bahwa naskah ini belum dikirim. Oke. Nah sampai di sini itu untuk staf dalam memproses surat kedua. Dia baru dalam tahap membuat untuk ditandatangan oleh atasan langsungnya. Jadi proses staf yang memproses surat selesai sampai di sini. Kita tutup, kita belum kirim. Setelah selesai dikirim, kirim konsep. Oke, bahwa surat ini akan dikirim kepada atasan langsung, Kasubag dan Kabid atau Kabag atau sekretaris. Kita kirim. Nah, ini sudah terkirim naskahnya. Nah, sampai di sini sudah selesai untuk yang tingkat staf. Kita keluar. Kita masuk di
akunnya Kasubag. Ya. Masuknya seperti biasa untuk Kasubag seperti yang tadi. Nah, langsung di beranda nanti akan tanda ada surat masuk. Naskah yang harus kita verifikasi. Karena tadi sudah coba pertama. Nah, ini naskah yang barusan ini dia sudah masuk itu. Nah, kita buka. Nah, di sini ada. Kita lihat, kita ada uji coba, jadi makanya dia ada 2. Kita lihat. Kita pakai tanda matanya. Kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, dia langsung otomatis ke kepada YTH-nya dari terus lain-lain. Ya, dia langsung terisi seperti itu. Setelah itu kita scroll sampai di bawah, kita berproses lagi. Setelah kita melihat oke, terus kita periksa, kita klik periksa, kita lihat. Nah, kita tekan tanda tulis, tanda penanya itu. Kalau kita setuju, kita klik setuju. Makanya tadi saya bilang, kalau suratnya sudah di disposisi oleh Ibu Kadis, kita gampang, kita tidak ditolak catatan apalagi yang mau diperbaiki seperti itu. Jadi langsung kita klik setuju. Kalau misalnya kita langsung ketik, terus naik ke saya, misalnya saya tidak setuju, saya tolak, saya mesti catat lagi. Oh, kalimat ini dirubah menjadi ini, seperti itu. Maka tadi saya usul setiap surat ini anggap sudah net. Setelah itu kita klik setuju, kita kirim. Oke, berarti surat nota dinas ini sudah saya sebagai Kasubag sudah setuju, dan dari saya mengirimkannya ke atasan langsung saya, Ibu Sek. Sudah kita keluar. Jadi tugas Kasubag sudah approve, setuju, kirim ke Ibu Sek. Sekarang giliran Ibu Sek yang memeriksa. Kita masukin Ibu Sek punya ini. Siap. Itu jadi kalau semua surat atau secara manual koreksi oke di sini semua beta setuju. Artinya ini kabit nih sudah ada kerjaan nih, tidak ada, karena pasti dibaca di sistem toh. Iya. Semua surat dia setuju, dia tidak ada koreksi. Berarti dia ya ibaratnya dia dikoreksinya di awal. Mungkin kan kita nih ke depan bekerja dengan sistem, tidak ini paperless ya. ATK makin kita juga tidak punya biaya ATK, jadi sistem ini memang diharapkan kita tidak benar. Artinya memang kita harus koreksi by sistem. Bisa. Memang harus ada. Cuma ya itu kembali lagi. Ya setiap saat harus rajin. Seperti itu. Itu yang baik usul Ibu Iren untuk sebelum di-upload sudah di ini. Oke, itu tadi. Oh, langsung di sini yang nanti koreksi bisa. Ibu Kawit maksudnya seperti itu. Iya baik, seperti yang Ibu Kawit SDMK bilang bahwa memang kedepannya kita arahnya itu ke paperless. Jadi diharapkan kita sudah tidak pakai kertas lagi. Jadi kita mengoreksi apa semua kita langsung lewat Sri Kandi. Jadi ini cepat-cepatan kita memahami ini dan didukung dengan peralatan atau HP yang bagus sehingga di setiap tempat kita bisa mengeceknya. Maka tadi dari awal saya bilang kalau misalnya
dia sudah tersistem dengan WA cukup baik, para atasan masuk itu bisa mendapatkan notifikasi. Jadi begitu staff klik kirim, nanti di WA kita sebagai atasan langsung ada notifikasi masuk. Oh, ada surat masuk, begitu. Makanya kemarin waktu di Google Form itu saya minta nomor WA yang aktif. Nah, itu fungsi seperti itu. Tapi tadi kita buat 2 kali, notifikasi di saya belum masuk. Berarti masih belum terlalu sesuai dengan yang kita harapkan. Takutnya stafnya sudah kirim dari jam 10, tapi karena pimpinan kita atau kita sendiri yang akan mengurusinya, kita baru buka HP jam 11 atau jam 12 baru kita bisa lihat. Nah, itu yang resikonya seperti itu. Begitu. Memang tadi arahan Ibu Joyce, memang arah nanti ke sana seperti itu. Tapi sekarang kita beradaptasi dulu dengan ini. Kita anggap saja yang kita upload ini sudah dikoreksi oleh pimpinan kita dan sudah name seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Joyce untuk masukannya. Nah, setelah selesai kita langsung di Ibu Seknya sama juga kali kayak tadi yang verifikator yang kita kasih sama. Ibu Sek akan melihat di verifikasi naskah. Ibu Sek melihat bahwa ada naskah yang belum diverifikasi. Nah, kita klik. Nah, seperti ini. Kita klik. Nah, kalau ada banyak surat yang masuk, tinggal nanti Ibu Sek melihat yang mau diverifikasi yang mana. Nah, kita bisa lihat bahwa Ibu belum lihat ada 2 surat yang Ibu belum lihat. Yang surat pertama dan surat yang kedua. Seperti itu. Prosesnya seperti yang tadi. Ibu klik tanda yang warna kuning itu, Ibu klik. Nah, bisa tanda bolpoin. Kalau Ibu setuju dengan yang tadi atau ditolak, kita klik. Tapi coba kita klik ditolak. Oke. Catatannya perbaiki lampiran. Oke, kita kirim. Nah, setelah nanti buka ke saya lagi. Nanti backnya ke saya lagi. Seperti itu. Nah, ini Ibu saya sudah tolak nih surat yang ini. Sekarang saya cek, berarti buka di saya punya akun lagi. Kayak konseptor atau kayak verifikator. Kalau kayak konseptor berarti nanti masuknya di yang pertama yang membuat surat ini. Kalau mau kayak verifikator berarti jatuhnya nanti di atasan bawahnya langsung seperti itu. Ya, kita pilih apa langsung ke Icul atau ke saya. Kalau kita cek langsung ke Icul, coba langsung ke konseptor. Oke. Ya. Kita balik. Saya doang ya, harus kembali ke awal. Kita ulang lagi. Nah, ini kalian ditolak. Pak Icul lihat. Ini ada riwayatnya, ada riwayat suratnya itu ada di paling bawah. Ini kita bisa lihat riwayat surat ini. Disetujui, diteruskan, ditolak, disetujui, dikirim ke verifikator, kemudian dibuat. Jadi kita kirim lagi, kita kirim ulang lagi. Kita pilih lagi, kirim ke kesehatan. Setelah itu kita nota dinas. Setelah itu kita klik biasa. Umum. Tadi kan nomornya sudah ada, jadi kita ambil kembali nomornya.
kasih beda aja supaya kita bisa tahu. Oke, kalau ada lampiran kita lampirkan. Setelah itu kita pilih tujuan internal Ibu Kadis. Setelah itu verifikator saya, terus kemudian Ibu C. Oke, tantangannya Ibu ya, kita simpan. Oke, kirim ke konseptor ya, kirim. Naskah sudah dikirim, kita keluar, masuk lagi ke saya. Oke. Kita lihat verifikasi naskah, diverifikasi. Jadi kita sudah setuju. Saya cek. Oke. Dilihat, disetujui, kita kirim. Kembali, kita masuk lagi ke Ibu Sek. 1967. Kita cek di verifikasi naskah. Oke. Nah, itu sudah yang atas ya, kita lihat. Kalau Ibu mau cek detail naskahnya, bisa klik di detail naskah. Nah, seperti itu. Terus lihat lagi, ini Ibu saya setuju. Kemudian kita kirim. Kita keluar, kita masuk ke Ibu Kadis punya akun. Kadis berapa Ibu? Nah, ini izin Ibu Kadis, kami buka Ibu Kadis punya akun, memakai username dan password. Nanti bisa diganti untuk username dan password. Belas 1969. Ini kayak ini. Oke, kalau begitu kita izin untuk panggil ini Ren mungkin, karena Ren yang Oke. Intinya berarti nanti kalau sudah terkirim ke Ibu Kadis, nanti Ibu Kadis yang akan memberikan tanda tangan dan lain-lain. Nanti kalau kita mengecek saja di kita punya status, apakah sudah dibaca oleh Ibu Kadis atau belum, seperti itu. nanti bisa dicek di sini Ibu. Nanti di terakhirnya itu tadi Ibu Kadis yang langsung Mengirimkannya ya. Ibu Kadis langsung mengirimkannya, bukan kita. Ya. Nanti kita cek kalau Ibu Kadis setuju atau belum baca atau bagaimana, kita bisa cek di kita punya beranda. Mungkin itu bisa cek. Kita kirim naskah keluar. Ini kan baru sampai di verifikasi.
ini baru sampai disetujui oleh verifikator kedua. Kita belum bisa melihat yang sudah sampai di Ibu Kadis punya, seperti itu. Kalau sudah kita buka Ibu Sek punya, mungkin dari Ibu Sek kita bisa baca apakah Ibu Kadis sudah membaca. Kalau di sini bisa. Ini ada statusnya untuk tanda tangan baru. Oh iya, nah ini kita bisa lihat statusnya di sini. Sini kita bisa lihat proses penandatangannya, statusnya kita bisa lihat di status. Di sini penggunanya siapa, unit kerja, catatan, statusnya berarti belum. Nah kalau belum berarti ini masih berproses di Ibu Kadis, seperti itu. Jadi bisa dilihat di Ibu Sek punya. Di Ibu Sek bisa, saya juga bisa, di konsultor juga bisa. Iya. Verifikator bisa mengecek, di konsultor juga bisa mengeceknya. Seperti itu. Memberitakan bahwa harap semua password diganti karena kita live di YouTube. Tadi kan kita sudah memberitakan bahwa akunnya Oke, mungkin sedikit informasi karena ini kan kita live di YouTube dan akan dibuka berulang-ulang, sehingga mohon teman-teman bisa mengganti username dan passwordnya. Karena ini kemarin untuk kemudahan kita memakai nick masing-masing, jadi setelah ini mohon langsung dirubah seperti itu. Karena ini kita live di YouTube dan ini bisa dibuka oleh orang-orang di luar, seperti untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah ini Bapak Ibu bisa merubah password dan username-nya. Mungkin bisa diajarkan itu cara merubah username dan password. Nah, kita klik di atas, kita masuk di pengaturan akun. Nah, kata sandi, data pribadinya ini sudah ada, kata sandinya. Nah, ini kita bisa langsung berubah. Masukkan kata sandi lama. Kata sandi lamanya kita masukkan, kata sandi barunya kita masukkan, konfirmasi kata sandi baru, selesai. Tapi mohon diingat jangan terlupakan yang kata sandi baru, karena kami tidak tahu kalau sudah lupa yang baru bagaimana kita melacaknya. Seperti itu. Bisa diganti. Nanti lapor ke atas. Nanti itu ada di situ, bisa mau berapa angka? 8 karakter. Minimal. Iya, minimal 8 karakter. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Pakai mic supaya terdengar karena live. Baik, terima kasih Bu Ires. Yang mau saya tanyakan terkait template naskah untuk seperti SK OPD itu kan tanda tangan Ibu Kadis kan bisa lebih dari satu. Apakah itu bisa di-copy yang format yang sudah ada tanda dolarnya itu di-copy, boleh di-copy lebih dari satu? Bisa. yang penting tidak merubah format. Untuk tanda dolar nanti bisa di copy, yang penting tidak merubah ini template-nya. Tapi kita coba, kita masuk lagi. Ya. Nah, di sini Tanda tangan kan. Yang penting menyesuaikan ini, copy langsung yang ini. ya, Tidak merubah sama sekali. jangan merubah sama sekali yang tanda yang ini. Seperti itu. Jadi kayak misalnya begini. Coba. Maksudnya begini kan Ibu? Ibu is maksudnya begini kan Ibu? Maksudnya begitu.
bisa di copy. Ya. Kalau yang tadi kan disampaikan kalau ada lampiran di luar file suratnya. Iya. Kalau di dalam satu file berarti bisa di copy lebih tanda tangannya. Di halaman yang berbeda. Iya, di halaman yang berbeda dalam satu file. Terima kasih. Kalau satu halaman sudah bisa, per halaman berbeda. Kalau dia di dalam satu halaman begini, dia sudah bisa. Kalau dia suruh Berpindah ke bawah bisa. kita tes dulu ibu. Jadi jangan di dalam satu surat ada berapa kali tanda tangan. Berarti Yang kalau itu begitu, terserah masih. Iya. Ini kan sudah ada template nota dinas misalnya. Kita tidak boleh ubah. Jadi kalau ada ini lagi itu lampiran. Di lampiran. ya, Kalau ini tata naskah dinas dia sudah bikin. Ya. secara nasional ini. Ya, lampiran jadi kita add file. Kan ada di Tadi lampirannya bisa di file tersendiri. ada kan tadi fasilitas. Oke, kita coba biasa kita masuk kembali ke template SK coba. Ya. Dari itu punya kita masuk ke template SK coba kita lihat. SK kan ya. Nah, kita pilih. Nah, ini kita pilih untuk SK OPD. Ada perbedaan, ada SK Gubernur, SK Pimpinan OPD. Betul, kita kan SK Pimpinan OPD, toh? Nah, kita unduh dulu template-nya. Nah, muncul seperti ini. Menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan, pertama, kedua, ketiga, terus sampai di bawah. Ya, nanti kan itu menunjukkan kan bisa di-enter ke bawah itu. Nah, kalau mau Kalau misalnya ada lampiran, lampirannya di file yang lain, makanya tadi itu saya ada sampaikan. Coba kita lihat ya. Nah, oke, sekarang anggapnya kita SK-nya jadi nih. Sekarang kita mau kirim, kita kirim dulu itu supaya kita. Coba ditekan tadi. Begini ibu, ini begini ibu. Ini file ini bisa dirubah asalkan tidak merubah yang dolar dalam Kurawa itu. Isinya yang lain bisa dirubah semua. Misalnya dikeluarkan ini bisa dirubah. Jadi misalnya kita sevasi ini habis kita ini isikan dengan hal lain, yang ini diisikan dengan hal lain, tidak apa-apa dijadikan lampiran. Tantangannya akan tetap ikut. Intinya di dalam yang ini tidak ada perubahan sama sekali. Yang ini tidak ada perubahan. Kalau dihapus bisa, dihapus otomatis kan nanti tidak tampil di surat tersebut. Tapi ini yang penting misalnya kita mau menampilkan yang penandatangan di bawah. Berarti tinggal copy lurus-lurus ini ke file yang baru. Ya. Ke lampiran itu, ya. Begitu. Kita coba. Jadi di Kita bawah coba. itu saya boleh tulis lagi lampiran, nanti copy untuk tanda tangan lagi. Jadi 2 kali tanda tangan. Iya. Nah, coba di copy.
tapi yang versi latihan seperti itu. Memang tadi kita membuka versi yang langsung asli supaya kita bisa melihat asli seperti apa. Karena yang untuk latihan itu pakai nama yang sebelum kita pelatihan masih keluar Pak Kadis lama punya nama, masih keluar Ibu Meliana punya nama, seperti itu. Sudah tidak bisa dirubah karena file itu dipakai pelatihan pada tahun lalu kalau tidak salah, seperti itu. Sehingga tadi kita nekat saja kita memakai yang nyata sekarang supaya tahu seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya mau pakai untuk pelatihan, nanti bisa memakai folder yang untuk pelatihan, tapi namanya yang sudah ada di situ masih nama yang personil lama. Demikian. Mungkin ada lagi pertanyaan? Untuk startnya arahan Ibu Kadis secepatnya. Kalaupun ada sekarang surat yang sudah bisa kita eksekusi lewat kami, silakan kita bisa mulai. Arahan Ibu Kadis ke Ibu Sek dan ke saya setiap bidang satu ya Ibu ya, kita mulai minimal satu. Kalau sudah PD menggunakan ya silakan. Ya, seperti itu. Kalau yang terkait seperti kayak di SDM, ini kita ada untuk surat penetapan TAP atau tanda tangan sertifikat, tanda tangan STR TK, ini manual berarti. Itu formatnya soalnya. Pak, saya STR bisa mungkin ya kita tambahkan, tapi itu nanti Iya, mungkin kalau dia berbeda template-nya mungkin nanti kita coba. Iya. Iya. Maksudnya kita perlu dulu supaya pertanyaan saya jelas. Baik, kalau tidak ada pertanyaan supaya kita bisa selesai atau masih ada? Streaming.